Di tepian Sungai Kapuas, di wilayah Pontianak, ada sebuah kisah lama yang tidak pernah benar-benar berani diceritakan sampai selesai. Bukan karena orang lupa, tapi karena setiap kali cerita itu hampir selesai, selalu ada yang mendengar suara memanggil dari balik kegelapan. Konon, ada satu nama yang tidak boleh disebut saat malam mencapai puncaknya. Nama seorang permaisuri yang tidak pernah benar-benar pergi, dan mereka yang mencoba menyebutnya selalu pulang dengan mata kosong. Cerita horor Kerajaan Sungai Kabut. Bisikan dari arus yang tak terlihat. Pada zaman ketika perahu kayu menjadi penghubung antar desa, berdirilah Kerajaan Sungai Kabut, gerbang antara dua dunia. Kerajaan dipimpin Raden Jayakusuma, pemimpin yang disegani. Di sisinya, berdiri permaisuri cantik namun misterius, Dewi Ratnasari. Rakyat mencintai mereka, namun tidak semua tahu rahasia besar, bahwa Dewi Ratnasari adalah penjaga keseimbangan dengan makhluk penghuni sungai. Setiap malam tertentu, ia berjalan sendirian menuju tepi sungai, membawa sesajen dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Raja pernah bertanya, "Apakah kau tidak takut?" Dewi menjawab, "Yang harus ditakuti bukan mereka, tapi manusia yang melupakan batasnya." Di istana, Patih Wirasakti memendam ambisi besar. Ia tidak percaya dunia gaib, dan ingin menguasai kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Pada malam tanpa cahaya bulan, Patih Wirasakti pergi diam-diam ke bagian sungai terdalam, membawa sesajen yang berbau darah. Saat ritual dimulai, angin berhenti, air sungai tidak bergerak, dan dalam keheningan itu, terdengar suara yang tidak seharusnya ada dari bawah. Sejak malam itu, perubahan terjadi. Kabut turun lebih cepat. Warga menghilang. Suara tangisan perempuan mulai terdengar setiap tengah malam. Suatu malam, Dewi Ratnasari menghilang. Kamarnya kosong, hanya tercium aroma melati yang kuat. Raja langsung memerintahkan pencarian besar-besaran. Prajurit Wiryonegara mencari sumber suara di tepi sungai. Saat kabut terbuka, ia melihat sosok Dewi Ratnasari berdiri di atas air. Namun matanya kosong. Senyumnya bukan lagi senyuman manusia. Wiryonegara ditemukan hidup keesokan harinya. Namun ia telah kehilangan akalnya. Raja memanggil Ki Ageng Surya Mandala. Sang tetua berkata, "Kalian tidak hanya kehilangan permaisuri, kalian kehilangan keseimbangan." Penyelidikan mengungkap pengkhianatan Patih Wirasakti. Ia mengaku menjadikan Dewi Ratnasari tumbal untuk kekuatan barunya. Ritual penyelamatan dilakukan di tepi sungai saat tengah malam. Kabut turun sangat tebal. Suara memanggil Jaya terdengar dari kegelapan. Dewi Ratnasari muncul, namun tubuhnya terikat bayangan hitam. Ki Ageng membaca mantra. Air bergolak saat bayangan itu mengamuk. Raja melangkah masuk ke air dingin. "Jika harus ada yang menggantikan, biarkan aku," teriaknya. Cahaya terang memancar dari tubuh Dewi. Cahaya itu menghancurkan kegelapan. Dewi Ratnasari tersenyum damai di pelukan raja sebelum perlahan memudar menjadi partikel cahaya. Teror berhenti. Di tepi sungai Raja membangun taman melati yang mekar setiap malam purnama. Tanda Dewi masih menjaga mereka. Keserakahan membawa kehancuran. Cinta sejati lebih kuat dari kegelapan. Jangan pernah melanggar sesuatu yang tidak kita pahami. Subscribe ke Datuk Horor untuk cerita bermakna lainnya. Siapkan diri kalian, karena cerita berikutnya mungkin lebih dekat dari yang dikira.